Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan pemaparan dengan mata kuliah teknologi bahan bangunan lanjutan dengan topik kayu laminasi. Pendahuluan. Kayu merupakan bahan konstruksi tertua yang dapat diperbaharui dan merupakan salah satu sumber daya ekonomi yang penting. Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan kayu baik untuk aspek arsitektur maupun struktur semakin meningkat, padahal ketersediaan kayu di alam sangat terbatas. Alternatif pemanfaatan kayu berdiameter kecil atau kayu limbah, baik dari hutan ataupun industri kayu, antara lain dengan pembuatan plum, papan balok, papan artikel, atau kayu lamina (glut lamina lead timber). Kayu lamina merupakan satu langkah efisiensi dengan mengoptimalkan kayu dari jenis yang kurang dikenal, baik untuk kebutuhan arsitektur maupun struktur, serta untuk mengatasi keterbatasan dimensi kayu untuk bangunan dan mekanika yang bekerja. Pengertian. Istilah laminasi dalam bidang teknologi bisa diartikan sebagai pembuatan material dengan merekatkan lapisan-lapisan menggunakan adhesif. Istilah ini pun berlaku kala kita membicarakan mengenai kayu yang dilaminasi. Pengertian produk tersebut adalah produk yang dibuat dari beberapa lapis yang direkatkan memanfaatkan lem. Namun, ada kalanya istilah ini juga mengacu pada lembaran tipis yang dibuat dengan tampilan serupa kayu hasil proses printing. Kelebihan kayu laminasi yaitu ada 4. Kayu laminasi mempunyai kekuatan dan kekakuan yang lebih tinggi daripada kayu utuh. Kemudian, kayu laminasi dapat mencukupi untuk bentang yang besar dengan intermediate support yang lebih kecil daripada baja, sehingga secara khusus lebih kuat daripada baja. Hal ini juga berarti, yang ketiga, hal ini juga berarti perencana konstruksi tidak terbatas dimensi dan fleksibel ketika memakai kayu laminasi, baik untuk perencanaan rumah atau gedung atau jembatan dan jalan raya. Kemudian yang keempat, ringan, kuat, tahan terhadap api dan bahan kimia. Perbedaan kayu solid dan kayu laminasi. Terdapat perbedaan besar antara kayu solid, laminasi, dan veneer. Kayu solid berbeda dengan kayu laminasi. Adalah kayu yang didapatkan dari potongan kayu dan belum mengalami proses pengolahan khusus secara langsung. Kayu solid hanyalah kayu hasil tebangan pohon, sedangkan pengertian veneer adalah potongan yang sangat tipis kayu solid. Dengan demikian, meski mirip pelapis sintetis, namun veneer bisa difinishing hingga diamplas seperti kayu biasa. Proses laminasi. Proses laminasi membutuhkan beberapa langkah atau tahapan. Namun secara umum, bahan yang sangat perlu diperhatikan adalah lemnya. Demikian juga saat aplikasi kayu. Laminasi
diperlukan lem yang tepat digunakan selain fitur umum seperti kekuatan. Ada 4, daya sebar, viskositas, daya serap, ketahanan. Apa manfaat kayu laminasi? Seiring dengan suplai kayu solid yang makin mahal dan jarang, pemanfaatan bahan alternatif mulai disukai. Tak terkecuali material ini. Selama ini, biasanya laminated wood digunakan untuk pembuatan furnitur, pembuatan komponen bangunan, hingga produk kabinet dapur. Tren desain modern minimalis dan office adalah yang paling banyak menyerap produk bahan tersebut. Adapun beberapa desain yang bisa Anda pertimbangkan adalah desain minimalis, desain modern, desain kontemporer, desain shabby chic, desain khas tradisional, dan desain gaya Eropa klasik. Definisi kayu laminasi. Kayu laminasi atau yang dikenal dengan glulam dalam kurung wood laminated timber merupakan salah satu produk kayu rekayasa tertua. Glulam adalah sebuah teknik penggabungan 2 atau lebih kayu potongan yang direkatkan dengan arah sejajar serat satu sama lain dalam kurung Modi et al. 1999 dalam Sari 2011. Kemudian Bodik dan Jain 1982 dalam Sari 2011. Pembebanan menyatakan bahwa berdasarkan posisi pembebanan, balok laminasi dibedakan menjadi balok laminasi vertikal dan horizontal. Sedangkan berdasarkan penampang balok laminasi dibagi menjadi 2. Balok I, balok T, kemudian balok I ganda, balok pipa atau kotak, dan street skin panel. Kayu majemuk yang merupakan nama lain dari kayu laminasi. Ini adalah suatu balok yang diperoleh atau dibuat dari kombinasi perekat kayu. Dapat berbentuk lurus. Proses produk. Kayu laminasi terbuat dari potongan-potongan kayu relatif kecil yang dibuat menjadi produk baru, lebih homogen dengan penampang kayu yang dapat dibuat menjadi lebih besar dan tinggi serta dapat digunakan sebagai bahan konstruksi. Jihananda 2013. Sifat fisik dan mekanik balok laminasi. 1. Sifat fisiknya. 2. Sifat mekanik. Sifat fisik. 1. Kadar air dan berat jenis. Perubahan ukuran kayu menjadi permasalahan yang besar dalam proses pengerjaan kayu. Ken 2006 dalam Sari 2011. Kadar air balok laminasi juga dipengaruhi oleh kadar air lamina, penyusunannya, dan kondisi lingkungannya. Kemudian yang kedua, kepadatan dan kerapatan kayu. Kerapatan kayu berhubungan langsung dengan kekuatannya. Dinding sering yang tebal dan dapat menghasilkan tegangan yang lebih besar sehingga kayu berkerapatan. Tinggi akan lebih kuat, lebih keras, dan lebih kaku dibandingkan kayu berkerapatan rendah. Ruhendi et al. 2007 dalam Sari 2011. Cacat kayu. Menurut Jihananda 2013, cacat kayu atau kerusakan kayu dapat mengurangi kekuatan dan bahan kayu yang cacat tersebut dapat digunakan sebagai bahan konstruksi. Cacat kayu yang sering terjadi adalah retak, cracks, mata kayu conch, dan kemiringan serat slope of grain. Sifat mekanik. Wahono dan kawan-kawan 2005 dalam Jihananda 2013 menyatakan sifat mekanik berkait dengan kekuatan kayu, yaitu kemampuan kayu untuk menahan muatan dari luar, gaya dari luar
Yang dimaksud adalah gaya yang mempunyai kecenderungan untuk mengubah bentuk dan volume. Kemudian yang kedua menurut Lensuffre 2009. Dalam Jihananda 2013, kayu yang digunakan sebagai konstruksi artinya kayu tersebut dibutuhkan fungsi kekuatannya karena kayu tersebut akan menjadi barang yang memiliki kegunaan bagi manusia. Sifat mekanis kayu yaitu 1. Modulus elastis, kekuatan lentur patah, keteguhan lentur statis, keteguhan tekan, keteguhan geser, keteguhan tarik, keteguhan belah, keteguhan pukul, dan kekerasan. Modulus elastis menurut Heijren dan Boyer 1993, kekuatan lentur atau modulus of elasticity dalam kurung moe adalah satu nilai yang konstan dan merupakan perbandingan antara tegangan dan renggangan di bawah batas proporsi. Makin tinggi moe akan semakin kurang defleksi balok atau gelagar dengan ukuran tertentu dan beban tertentu dan semakin tahan terhadap perubahan bentuk. Heijren dan Boyer 1993. Kekuatan lentur patah menurut Kolkman dan Kot 1968, kekuatan lentur patah atau modulus of rupture moe merupakan sifat mekanis kayu yang berhubungan dengan kekuatan kayu, yaitu ukuran kemampuan kayu untuk menahan beban atau gaya luar yang bekerja padanya dan cenderung merubah bentuk dan ukuran kayu tersebut. Modulus of rupture more dihitung dari beban maksimum beban pada saat patah dalam uji keteguhan lentur dengan menggunakan pengujian yang sama untuk moe. Heijren dan Boyer 1993. Kekuatan lentur statis menurut Dumanau 2001, keteguhan lentur atau lentur adalah kekuatan kayu untuk menahan gaya-gaya yang berusaha melengkungkan kayu. Pada balok sederhana yang dikenai beban, maka bagian bawah akan mengalami bagian tarik dan bagian atas mengalami tegangan tekan maksimal. Tegangan ini secara perlahan-lahan menurun ke bagian tengah dan menjadi 0 pada sumbu netral. Keteguhan tekan. Keteguhan tekan suatu jenis kayu adalah kekuatan kayu untuk menahan muatan jika kayu itu dipergunakan untuk tujuan tertentu. Dalam hal ini dibedakan dua macam tekan, yaitu tekan tegak lurus arah serat dan tekan sejajar arah serat. Keteguhan tegak lurus serat menentukan ketahanan kayu terhadap beban. Keteguhan ini mempunyai hubungan juga dengan kekerasan kayu dan keteguhan geser. Keteguhan tekan tegak lurus arah serat pada semua kayu lebih kecil dibandingkan keteguhan sejajar arah serat. Dumanau 2001. Keteguhan geser. Menurut Dumanau 2001, keteguhan geser adalah ukuran kekuatan kayu dalam kemampuannya menahan gaya-gaya yang membuat suatu bagian kayu tersebut bergeser ke bagian lain di dekatnya. Dalam hubungan ini dibedakan tiga macam keteguhan, yaitu keteguhan geser sejajar arah serat, keteguhan geser tegak lurus serat, dan keteguhan geser miring. Keteguhan geser tegak lurus arah serat jauh lebih besar daripada keteguhan geser sejajar arah serat. Keteguhan tarik. Kekuatan atau keteguhan tarik suatu jenis kayu ialah untuk menahan gaya. Gaya yang berusaha menarik kayu itu. Kekuatan tarik tegak lurus arah serat lebih kecil daripada kekuatan tarik sejajar arah serat. Keteguhan tarik ini mempunyai hubungan dengan
ketahanan kayu terhadap pembelahan. Dumanau 2001. Keteguhan belah. Keteguhan belah adalah kemampuan kayu untuk menahan gaya yang berusaha membelah kayu. Sifat keteguhan belah yang rendah sangat baik dalam pembuatan sirap atau kayu bakar. Sebaliknya, keteguhan belah yang tinggi sangat baik untuk pembuatan ukiran-ukiran patung. Pada umumnya, kayu mudah dibelah sepanjang jari-jari arah radial daripada arah tangan. Keteguhan pukul. Keteguhan pukul adalah kekuatan kayu menahan gaya yang mengenai secara mendadak. Misalkan pukulan Dumanau 2001 menurut Mardikato 1979, sifat kekuatan kayu dapat dikatakan kekuatan pukul karena beban yang diberikan berupa beban pukul. Dalam arti sehari-hari kayu adalah kayu yang sukar pecah atau masih tetap tahan meski dibebani sampai beban maksimum, atau kayu masih melekat suatu dengan yang lainnya meski sudah mengalami kerusakan akibat pembebanan sepanjang jari arah radial daripada arah tangan sial. Kekerasan. Kekerasan merupakan ukuran kekerasan kayu untuk menahan kikisan pada permukaannya. Sifat kekerasan ini dipengaruhi oleh kerapatan kayu, keuletan kayu, ukuran serat, dan daya ikat terserat. Nilai yang didapat dari hasil pengujian merupakan uji pembanding, yaitu besar gaya yang dibutuhkan untuk memasukkan bola baja berdiameter 0,44 inci pada kedalaman 0,2 inci. Hubungan sifat fisik dan mekanik kayu. Kekuatan kayu selalu berbanding lurus dengan berat jenis kayu itu sendiri. Semakin besar berat jenisnya, maka akan semakin kuat kayu. Inilah gambar-gambar beberapa contoh desain kayu laminasi. Tuh. Ini satu di ruangan, kemudian rumah, ada meja, ada tel kayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.